Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meradi Amanda dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bimbingan konseling secara Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling oleh dosen pengampu Ibu Rika Devianti, SPDI, MPD. Bimbingan dan konseling Islam sebenarnya telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW menjadi konselor bagi umat Islam. Bimbingan dan konseling Islam sendiri sebenarnya sama dengan bimbingan dan konseling, hanya saja bimbingan dan konseling Islam mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semakin maju dan berkembangnya zaman juga mempengaruhi umat Islam dan kehidupannya, serta muncul berbagai masalah yang semakin kompleks. Bimbingan dan konseling Islam dibutuhkan oleh umat manusia, baik sebagai makhluk yang lemah maupun sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab atas alam dan segala isinya, termasuk orang lain yang tidak mampu mengatasi tugas-tugasnya dalam kehidupan. Lalu, apa sih bimbingan dan konseling Islam? Bimbingan dan konseling Islam merupakan layanan yang diberikan oleh konselor kepada konselinya. Namun, sebelum membahas lebih dalam tentang bimbingan dan konseling Islam, maka berikut bahasan lebih rinci apa itu bimbingan, apa itu konseling, dan apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu setiap usia untuk membantu dan mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya sendiri. Pengertian konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium yang berarti dengan atau bersama, yang dirangkai dengan menerima atau memahami sesuatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu orang yang telah terlatih dan berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan-pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli atau konselor kepada individu atau konseli yang sedang mengalami permasalahan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Konselor tidak memecahkan masalah untuk konseli, pemecahan masalah dilakukan oleh konseli itu sendiri. Jadi, konselor hanya sebagai stimulus untuk konseli. Pengertian bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam merupakan kegiatan dari dakwah Islamiyah. Pada dasarnya, dakwah yang terarah adalah memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk betul-betul mencapai dan melaksanakan keseimbangan hidup fid dunya wal akhirah. Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terarah atau kontinu dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan potensi fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Berikut akan dijelaskan pengertian bimbingan dan konseling Islam dari berbagai sudut pandang. Secara orientasi, urgensi bimbingan dan konseling dilihat dari sudut pandang Islam merujuk kepada dua predikat manusia, yaitu sebagai Abdullah atau hamba Allah dan sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Predikat pertama menunjukkan kelemahan, kekecilan, keterbatasan, dan ketergantungan manusia dengan yang lain, sehingga setiap manusia berpotensi memiliki masalah. Sedangkan predikat kedua menunjukkan kebesaran manusia sekaligus besarnya tanggung jawab yang dialami di kehidupannya di muka bumi. Begitu juga dalam kondisi psikis seseorang membutuhkan bantuan kejiwaan untuk memulihkan rasa percaya dirinya, meluruskan cara berpikir. Secara substansi, pada hakikatnya konseling Islami sudah ada sejak awal Islam, yaitu bersamaan dengan diturunkannya ajaran Islam kepada Rasulullah untuk pertama kali. Mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan di atas menunjukkan bahwa konseling Islam adalah aktivitas yang bersifat membantu. Karena posisi konselor bersifat membantu, maka konsekuensinya individu harus aktif untuk memahami dan melaksanakan tuntunan Islam, Al-Quran, dan Sunnah Rasul-Nya. Fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling Islam. Seorang konselor berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Islam mengarahkan dan membimbing manusia ke jalan yang diridhoinya dengan pembentuk
kepribadian yang berakhlak karimah. Dengan pendekatan Islam, maka pelaksanaan konseling akan mengarahkan konseli ke arah kebenaran dan juga dapat membimbing dan mengarahkan hati, akal, dan nafsu manusia untuk menuju kepribadian yang berakhlak karimah yang telah terkristalisasi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Fungsi bimbingan dan konseling Islam. Terdapat 4 fungsi utama bimbingan dan konseling Islam, diantaranya yaitu: yang pertama, bimbingan berfungsi sebagai preventif atau pencegahan, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Yang kedua, konseli berfungsi sebagai kuratif atau koreksi, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi atau dialaminya. Yang ketiga, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai preservatif, yaitu membantu individu untuk menjaga agar situasi dan kondisi yang pada awalnya tidak baik atau ada masalah menjadi baik atau masalahnya terpecahkan atau teratasi. Yang keempat, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai developmental atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik menjadi lebih baik. Fokus bimbingan dan konseling Islam selain memberikan perbaikan atau penyembuhan pada tahap mental, spiritual, atau kejiwaan dan emosional, kemudian melanjutkan materi bimbingan dan konseling kepada pendidikan dan pengembangan dengan menanamkan nilai-nilai dan wahyu sebagai pedoman hidup. Tujuan bimbingan konseling dalam Islam: yang pertama, untuk menghasilkan suatu perbuatan, perbaikan kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan, dan sekitarnya. Yang ketiga, untuk menghasilkan kecerdasan rasa atau emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan juga rasa kasih sayang. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu. Yang keempat, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahnya, serta ketabahan menerima ujiannya. Ada 12 asas dalam bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang ke-10, asas keahlian. Yang 11, asas alih tangan kasus. Yang ke-12, asas tutwuri handayani. Asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberi rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli. Asas-asas bimbingan konseling Islam. Setelah membahas asas-asas bimbingan dan konseling, selanjutnya yang akan dibahas adalah asas-asas bimbingan dan konseling Islam. Asas-asas ini adalah prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan konseling Islami. Namun, karena penyelenggaraannya demikian kompleks dan kompleksitas manusia menjadi tolak ukurnya, maka asas-asas tersebut merupakan prinsip-prinsip dasar dengan kemungkinan dapat berkembang lebih luas, karena Islam adalah agama sempurna yang menjadi way of life dan menggapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Maka maksud-maksud ilahi yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis merupakan jawaban pasti terhadap keseluruh permasalahan kehidupan manusia. Asas yang dimaksud sebagai kaidah ketentuan yang diterapkan serta dijadikan landasan dan pedoman penyelenggaraan konseling Islami yaitu: 1. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Bimbingan dan konseling Islami tujuan akhirnya adalah membantu konseli, yakni orang yang dibimbing mencapai kebahagiaan hidup yang senantiasa didambakan oleh setiap muslim. Kebahagiaan hidup duniawi bagi seorang muslim hanya merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kebahagiaan akhirat yang menjadi tujuan utama, sebab kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan abadi yang amat banyak. Maka Islam mengajarkan hidup dalam keseimbangan, keselarasan, dan keserasian aturan kehidupan keduniaan dan keakhiratan. 2. Asas fitrah. Bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan kepada konseli untuk mengenal dan memahami dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak dan tingkah laku dan tindakan sejalan dengan fitrahnya.
Bimbingan dan konseling membantu konseli untuk mengenal dan memahami fitrahnya atau mengenal kembali fitrahnya manakala pernah tersesat serta menghayatinya sehingga dengan demikian akan mampu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 3. Asas lillahi ta'ala. Bimbingan dan konseling islami diselenggarakan semata-mata karena Allah. Bimbingan ini melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih, sementara konseli pun menerima atau meminta bimbingan dan konseling dengan ikhlas dan rela karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena dan untuk kepada Allah semata. Yang keempat, asas bimbingan seumur hidup. Manusia hidup betapapun tidak akan ada yang sempurna dan selalu bahagia. Dalam kehidupannya, mungkin saja manusia akan menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Yang kelima, asas kesatuan jasmaniah rohaniah. Manusia itu di dalam hidupnya di dunia merupakan satu kesatuan jasmaniah dan rohaniah. Bimbingan dan konseling islami memperlakukan konselinya sebagai makhluk jasmaniah rohaniah, tidak memandangnya sebagai makhluk biologis semata atau makhluk rohaniah semata. Yang keenam, asas keseimbangan rohaniah. Orang dibimbing, diajak untuk mengetahui apa-apa yang perlu diketahuinya, kemudian memikirkan apa-apa yang tidak perlu dipikirkannya, sehingga memperoleh keyakinan tidak menerima begitu saja, tetapi juga bisa menerima begitu saja. Konseli diajak untuk merealisasikan norma dengan mempergunakan semua kemampuan rohaniah potensinya tersebut, bukan cuma mengikuti hawa nafsu atau perasaan dangkal semata. Yang ketujuh, asas kemajutan individu. Bimbingan dan konseling islami berlangsung pada citra manusia menurut Islam, memandang seseorang individu merupakan suatu maujud atau eksistensi tersendiri. Individu mempunyai hak dan mempunyai hak individu dari yang lainnya, dan mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari hak dan kemampuan fundamental. Yang kedelapan, asas sosialitas manusia. Manusia merupakan makhluk sosial. Dalam bimbingan konseling Islam, sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu. Hak individu juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. Yang kesembilan, asas kekhalifahan manusia. Manusia diberi kedudukan tinggi sekaligus tanggung jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta. Kedudukan manusia sebagai khalifah itu di dalam keseimbangan dengan kedudukannya sebagai makhluk Allah yang harus mengabdi kepada Tuhan. 10. Asas keselarasan dan keadilan. Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki manusia berlaku adil terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, hak alam semesta, dan juga hak Tuhan. Yang ke-11, asas pembinaan akhlakul karimah. Manusia menurut pandangan Islam memiliki sifat-sifat yang baik sekaligus mempunyai sifat-sifat yang lemah. Bimbingan dan konseling islami membantu konseli atau yang dibimbing memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik. 13. Asas saling menghargai dan menghormati. Dalam bimbingan dan konseling islami, kedudukan pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau konseli pada dasarnya sama atau sejahtera. 14. Asas musyawarah. Bimbingan dan konseling islami dilakukan dengan musyawarah, artinya antara pembimbing atau konselor dengan yang dibimbing atau konseli terjadi dialog yang baik satu sama lain dan tidak mendiktekan, tidak ada perasaan tertekan dan keinginan tertekan. 15. Asas keahlian. Bimbingan dan konseling islami tidak dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan konseling maupun dalam bidang yang menjadi permasalahan bimbingan dan konseling. 16. Asas ketauhidan. Layanan konseling islami harus dilaksanakan atas dasar prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan harus berangkat dari dasar ketauhidan menuju manusia yang mentauhidkan Allah sesuai dengan hakikat Islam sebagai agama tauhid. Seluruh prosesnya harus pula berlangsung secara tauhid sebagai awal dan akhir dari hidup manusia. 17. Asas alamiah. Dalam proses konseling islami, konselor dituntut untuk bersifat realistis dengan pengertian sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu, ia harus mencerminkan sosok figur yang memiliki keterpaduan ilmu dan amal. 18. Asas profesional. Karena konseling islami merupakan bidang pekerjaan dalam lingkup masalah keagamaan, maka Islam menuntut keahlian yang harus dimiliki oleh setiap konselor. Pelaksanaannya tidak akan mengalami kegagalan. 19. Asas kerahasiaan.
Proses konseling harus menyentuh self atau jati diri konseli. Konseli bersangkutan yang paling mengetahui keadaannya adalah dirinya sendiri, sedangkan problem psikisnya kerap kali dipandang sebagai suatu hal yang harus dirahasiakan.